Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan kepada seluruh jamaah dan sahabat YouTube yang sedang mendengar, semoga Allah memberkahi kita. Pada pertemuan kita kali ini, saudara-saudara sekalian, kita akan membahas 4 golongan manusia yang dirindu-rindukan oleh syurga. Maka sebelum kita melanjut kepada pembahasan kita, mari kita mendengar sejenak. Jangan kita skip, dengarlah sampai habis, jangan sampai kita salah pemahaman. Saudara-saudara sekalian, luangkanlah waktu kita sebentar untuk mendengar apakah kita ini sudah termasuk dalam golongan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat YouTube dan jamaah-jamaah pendengar sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar." Surga ini merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Apakah kita termasuk saudara-saudara sekalian? Kalau kita membahas tentang menyangkut Al-Quran, Al-Quran ini banyak saudara-saudara sekalian kelebihannya. Saudara-saudara sekalian, talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Mulutnya dia hiasi dengan Al-Quran, mulutnya dia basahi dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Talil Quran. Quran ini sangat banyak kelebihan saudara-saudara sekalian. Apa kelebihan daripada Al-Quran? Siapa saja yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dia beramal dengan Al-Quran, bahkan sampai dihafal 30 juz, maka waktu dia mati nanti, waktu dia masuk dalam alam kuburan, maka kuburnya akan meneranginya sampai yaumul kiamah, sampai dia masuk dalam syurga Allah. Apalagi kelebihan Al-Quran? Al-Quran sesuai kata Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, telah aku berikan kepada umat Nabi Muhammad 2 cahaya agar terhindar daripada 2 kegelapan. Sehingga Nabi Musa ini penasaran, bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa 2 cahaya tersebut ya Allah?" Allah menjawab, Nurul Quran wa Nurul Ramadan. Cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Sehingga Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, "Ya Allah, apa 2 kegelapan tersebut ya Allah?" Allah menjawab, kegelapan alam kubur dan kegelapan yaumul kiamah. Maka kalau kita jauh daripada Al-Quran, saudara-saudara sekalian, maka kita tidak termasuk golongan-golongan orang yang dirindukan oleh syurga. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang selalu memelihara lisannya daripada perkataan kotor. Dia memelihara lisannya, tidak mencaci kepada saudara-saudara seimannya, tidak mencaci kepada keluarganya, tidak mencaci. Mulut ini selalu dia jaga daripada perkataan-perkataan yang kotor. Maka kalau lisan kita jaga, maka orang ini akan dirindukan oleh syurga Allah. Maka dari perkataan yang mungkar, ingkar, dia jaga lisannya, maka ini yang akan dirindukan oleh syurga Allah. Maka golongan yang kedua, golongan yang memelihara lisannya daripada perkataan yang keji, perkataan yang kotor. Setelah wahafidil lisan wa mut'imil ji'an, golongan yang ketiga, golongan wa mut'imil ji'an. Apa golongan tersebut? Orang yang memberi makan orang yang lapar.
Banyak saudara-saudara sekalian, saudara kita di luar sana, kita melihat banyak yang kelaparan. Banyak saudara-saudara kita yang tidak makan. Kita alhamdulillah Allah berikan kepada kita bisa kita makan dalam sehari 3 kali. Tapi saudara kita, jangan kita bilang dalam 1 hari sekali. Bahkan dia berpuasa menahan laparnya. Coba kita bayangkan saudara-saudara sekalian, betapa sedihnya saudara kita. Kita lihat saudara kita, waktu dia makan, bahkan mencari makanan dalam tong sampah. Begitu sedih. Tapi kita yang Allah berikan mukjizat yang begitu luar biasa. Allah berikan kepada kita kelebihan. Allah berikan harta kepada kita. Bahkan kita sering membuang-buang makanan. Ingatlah saudaraku, maka berilah makan orang yang lapar untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita melakukan perkara ini, maka syurga merindukan kita. Syurga sudah menantikan kita. Golongan yang keempat, golongan yang dirindukan oleh syurga Allah. Apa saudara-saudara golongan yang keempat ini? Wasaimina fi syahri Ramadan. Orang yang selalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang yang selalu mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka orang ini yang akan dirindukan oleh syurga Allah. Maka hadirin, yang 4 ini apakah kita sudah pernah melakukan? Kalau pernah, maka alhamdulillah kita termasuk golongan yang dirindukan oleh syurga. Maka saudara-saudara sekalian, setelah kita mengetahui yang pertama, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa hafizil lisan, orang yang memelihara lisannya daripada perkataan yang kotor. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, wasaimina fi syahri Ramadan. Maka kalau ini ada yang kita lakukan, maka kita termasuk golongan-golongan yang dirindukan oleh syurga Allah. Maka hanya sekian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan kita berjumpa di video yang akan datang. Maka saudara-saudara sekalian, teruslah mendengar nasihat agama Allah agar kita termasuk orang-orang yang menghuni syurga Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.